A few moments later. SMK Letris 1 Indonesia adalah sekolah menengah kejuruan swasta yang berada di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Sekolah ini terdiri dari dua bagian, yaitu SMK Letris dan SMK Kesehatan Letris. Sekolah ini dinamakan Letris karena nama tersebut adalah singkatan dari Yayasan Leo Sutrisno, pendiri Sekolah Letris. Sekolah ini berdiri sejak 18 Juli 2011, yang saat ini bagian kepala sekolahnya dipegang oleh Pak Bahroin. Beliau pun bilang bahwa sekolah ini memiliki visi, misi, serta tujuan yang sangat bermanfaat dan bermutu. Salah satu tujuannya adalah menyiapkan siswa dan siswinya untuk terjun dalam dunia kerja sesuai dengan jurusan yang mereka pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rahmasari. Saya sudah ada di SMK Letris 1. Tujuan saya ke sini untuk berobservasi dan menambah wawasan lagi yang belajar tentang mengenai penerimaan murid baru PPDB di SMK. Baik teman-teman, di sini sudah ada link atau kode QR yang PPDB online yang sudah disediakan SMK Letris, dan saya sekarang akan menemui Pak Daniel selaku ruang T1. Baik, saya di sini sudah bersama dengan Bapak siapa namanya? Daniel. Bapak Daniel. Saya akan bertanya tentang seputar PPDB di SMK Letris ini. Baik Pak, mengenai platform apa yang digunakan untuk sistem informasi di PPDB ini? Untuk sistem informasi PPDB, kebetulan kita ada website yang dibawa sendiri sih. Bikin sendiri websitenya. Yang bisa ke publik itu untuk pendaftaran aja, untuk formulir itu kita share di website sekolah. Jika nggak akses website sekolah, saya kan masih website informasi aja. Nah, untuk PPDB ini langsung akan ada daftar sekarang. Nah, ini nanti untuk penerimaan siswa baru bisa di sini. Ini untuk portal itu kalau sudah menjadi siswa. Nah, untuk calon peserta didik ini yang belum menjadi siswa ya ini bisa masuk melakukan pendaftaran di sini. Langkahnya itu yang masuk buat PPDB itu? Boleh sih. Banyak tidak ya? Ya, boleh. Ini di daftar sekarang, ini nanti akan ke portal siswa, lalu PPDB ini peserta didik, lalu ini isi formulir pendaftaran. Ini sih sayangnya saya nggak bisa coba-coba gitu, soalnya nanti kalau coba-coba apa Langsung masuk ya? iya. Terus misalkan yang apa namanya Pak, yang lulus gitu Pak, yang udah ada pengumuman dia lulus tes seleksinya, apa itu dari website juga atau Nanti via WhatsApp. misalkan 700 siswa nih Pak, itu di Japri salah satu gitu Pak? Iya. Iya. Misal tadi kalau sudah masuk itu kalau ini kan ada di formulirnya. Boleh Pak? Nah, itu sih. Nah, ini untuk dokumen persyaratannya jadi langsung di upload. Dokumen itu gunanya nggak apa? Persyaratan sih nanti kan selain kita pegang itu untuk ke Dapodik juga harus ada dokumen-dokumen ini. Berarti wajib berarti ya? Iya, wajib. Nanti kalau setelah pembayaran itu di sini ada kwitansi. Untuk kwitansinya nggak berupa gambar atau PDF, tapi ini aja. Ada tulisannya. Ini iya, nomor kwitansi, nomor tagihan, nomor bayarnya ada. Nah, nanti kalau memang mau kwitansi yang Selembaran. iya, yang hard copy-nya itu bisa minta di tag. Berarti udah langsung terbaca sama sistem. Iya, langsung.
Boleh tolong dijelaskan bagaimana alur pendaftaran PPDB di sekolah ini? Apa harus banget online kah atau bisa langsung? Jadi untuk PPDB di SMK Letris itu mulai dari tahun lalu kita sudah online. Mungkin tahun lalu itu kita masih hybrid, jadi ada online dan pengisian formulir yang offline, hard copy. Nah, jadi kalau tahun sekarang itu semuanya harus online. Jadi yang ingin mendaftar ke SMK Letris itu bisa langsung mengakses website SMK, website sekolah. Nah, adapun kalau yang memang tidak tahu mengenai website sekolah itu biasanya kan orang tua gitu sambil survei, sambil cari informasi itu datang ke sekolah. Nah, nanti ketika datang itu kita jelaskan untuk alur pendaftarannya seperti apa. Jadi adapun proses pendaftarannya itu pertama pengisian formulir, nanti setelah pengisian formulir akan ada observasi tes di awal. Nah, nanti setelah tes dinyatakan lulus itu baru bisa melakukan pembayaran untuk sekolah, pembayaran seragam, dan nanti tinggal tunggu aja pengumuman untuk kapan sekolah dimulai. Di website ada juga, Pak? Kalau untuk data itu di website yang tadi untuk pendaftaran, cuma nanti setelah kita akan observasi itu kita menggunakan WhatsApp untuk komunikasinya, tidak di website. Langsung terverifikasi ya? Iya. Sistem informasi apa yang digunakan untuk mendukung proses PPDB di sekolah ini dan seberapa efektifkah sistem tersebut dalam membantu proses pendaftaran? Kalau sistem informasi itu punya satu aja kayak yang tadi. Dari Ya, dari itu untuk data siswa semuanya di situ. Lalu kalau efektif atau tidak sih minimal ya. Jadi sekarang kita bisa paperless, jadi lebih hemat gitu untuk iya betul, itu sih yang sangat terasa. Kira-kira sejak kapan tuh Pak kayak udah mulai online semuanya gitu? Kalau full online sih kita mulai dari tahun ajaran sekarang 2024-2025. Apakah sistem informasi ini dapat memastikan keamanan dan kerahasiaan data peserta didik? Kalau untuk keamanan sih sepengalaman kita sih, karena dari tahun-tahun sebelumnya kita sudah pakai sistem informasi juga, cuma bedanya kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita sistemnya itu sewa, jadi yang membuat itu orang lain, kita sewa servernya ada di penyedia. Nah, kalau tahun ini sih servernya kita yang pegang gitu, jadi semua data-data itu tidak akan bocor ke pihak ketiga gitu. Jadi hanya ada di sekolah dan yayasan, karena servernya ada di yayasan gitu. Berarti udah aman lah ya Pak? Ya. Nggak ada kebocoran data gitu apa kan? Iya, kalau kebocoran data sih tidak pernah. Yang rentan itu kan kalau masih mengumpulkan datanya, masih hard copy itu masih mengumpulkan data berkas ya, berkas fisik, itu kan berkas fisiknya bisa tercecer ke mana aja. Nah, kalau sekarang sih jadi dari orang tua langsung upload gitu. Kalau enggak ya dari kita membantu untuk upload gitu, dan cuma di situ aja, enggak kemana-mana datanya. Mungkin ada pernah gitu sistem informasi ini mengalami downtime atau gangguan, bagaimana pihak sekolah itu mengatasinya? Adakah saluran yang efektif untuk membantu calon peserta yang membutuhkan bantuan ya helpdesk? Kalau untuk helpdesk-nya sih tetap di tata usaha sekolah, jadi nanti kalau memang ada kesulitan itu orang tua bisa telepon ke tata usaha sekolah. Namun kalau downtime sih kita belum pernah sih kalau sampai down itu, karena servernya kita yang mengelola kan ya. Paling itu yang menjadi kendala itu bukan di sisi servernya tapi di sisi pengguna itu, karena tidak semua orang tua itu mengerti gitu, tidak semua orang tua sudah dijelaskan itu bisa langsung paham gitu. Kalau memang orang tuanya itu yang cukup informasi yang cukup untuk mendapatkan informasi yang cukup dan secara tingkat
mungkin ketika orang lebih pintar gitu ya orang tuanya itu untuk adaptasinya tidak sulit, cuma memang kalau untuk orang tuanya yang masih jangan untuk website kita gitu untuk sehari-hari mungkin mobile banking aja masih kesulitan gitu biasanya sih ada untuk mengakses web kita juga kesulitan. Jadi bukan dari sisi sistemnya sih, tapi lebih ke pengguna. Bagaimana sistem PPDB itu dalam menangani jumlah pengguna yang melonjak tinggi gitu Pak, terutama saat puncak pendaftaran, dan apakah sistem ini memiliki mekanisme cadangan atau backup untuk mencegah kehilangan data? Kalau untuk mekanisme kita masih karena server kita itu bisa menampung cukup banyak gitu, jadi belum pernah ada satu kejadian servernya perlu itu belum sih, tidak ada. Jadi selama ini sih servernya aman gitu, diakses dalam satu waktu dengan user yang banyak juga sih aman. Dan kalau PPDB sih sebanyak-banyaknya juga masih bisa dihandle sama server itu aman. Adakah kayak terbatas gitu Pak, kayak pendaftarannya itu dibatasin berapa kuota gitu Pak? Kita tidak membatasi sih. Mungkin pembatasannya itu nanti saringannya itu ketika observasi. Gimana tuh? Itu observasi awal gitu. Memang kalau kita juga nggak semua bisa ini kan bisa jadi tes. Jadi kalau kemampuan dasarnya itu di awal memang dirasa kurang, itu ya kita tidak dari sekolah gitu ada beberapa, tapi nggak semua jurusan ada yang memang tidak meloloskan. Mungkin saatnya situ aja. Sama kalau kapasitas sih, kapasitas kelas ya, terkait kapasitas kelas. Misal jurusan yang banyak dan peminat seperti DKP. DKP itu kan kalau kita sebagai kelas. Nah, nanti untuk saringannya itu untuk batasnya kapasitasnya setelah kelasnya penuh kita stop. Kira-kira kalau misalkan ini pendaftarannya online, apakah kayak ujian seleksinya itu juga online Pak? Kalau seleksinya offline sih, karena harus ada wawancara juga. Oh, kayak berinteraksi langsung dengan Iya, siswa. betul. Adakah gitu Pak, terdapat saran atau masukan dari calon peserta didik dan orang tua untuk meningkatkan sistem informasi terdidik ini? Kalau saran sih dari calon peserta didik, jarang sih yang ada. Biasanya sih itu yang orang tua yang kesulitan aja sih. Gitu. Jadi yang kesulitan misal nih ketika akan melakukan pembayaran, kalau kita kan pembayaran melalui website juga bisa, cuma kalau orang tua nggak bisa biasanya ada bukan keluhan sih, jadi ya permintaan gitu, ini gimana kalau bayarnya mau seperti ini gitu aja sih. Nggak, kalau saran-saran mengenai sistem sih nggak ada. Berarti aman ya Pak, mudah terjangkau, Gampang digunakan. Apakah sistem informasi ini telah diuji coba atau dievaluasi secara berkala gitu? Kita launching sudah sekarang sudah tahun ketiga sih. Jadi untuk perbaikan itu dari tahun pertama. Jika ada kekurangan sih pasti selalu ada perbaikan. Kalau sekarang sih sebenarnya sudah official seperti ini. Kurang lebihnya ya mengenai PPDB di sekolah Letris ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.